bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik, walaupun dalam kondisi sedingin ini, kalian harus tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Jangan lupa mandi juga, agar lebih fresh otaknya ya, agar lebih segar badannya. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, materi minggu kemarin adalah pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Nah, sekarang juga pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Sebelum pembelajaran jarak jauh dimulai, nah, kalian buka dulu buku pelajarannya, cari di daftar isi bab pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Nah, siapkan buku tulisnya juga. Seperti itu ya. Udah, sekarang mulai. Kompetensi dasar sama seperti yang kemarin. Kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip, perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan, daging, telur, susu, dan perikanan, ikan, udang, cumi, rumput laut menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Olahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Nah, metode atau teknik, nanti kita belajar tentang teknik itu. Yang kedua ada menguraikan tahapan pembuatan olahan pangan dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Misalnya tahapan pembuatan olahan pangan itu yang pertama apa toh, misalnya ide apa yang akan dibuat, setelah itu rencananya apa, mau membuat apa, masakan ikan atau daging, terus bahan atau alat apa yang akan digunakan. Sambil dibuka, coba lihat di buku pelajaran kalian, teknik pengolahan. Teknik dasar pengolahan makanan atau pangan adalah mengolah bahan makanan dengan berbagai macam teknik atau cara. Nah, teknik dasar pengolahan makanan itu ada dua macam. Jenisnya ada teknik pengolahan makanan panas basah atau mouth heat. Yang kedua nanti kita belajar yang teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Nah, sekarang apa macam atau golongan teknik pengolahan makanan panas basah? Ada satu, yang pertama teknik boiling, adalah pengolahan bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Setelah itu ada teknik poaching. Sambil kalian buka, apa itu teknik poaching? Yaitu merebus bahan makanan di bawah titik didih dengan menggunakan cairan yang terbatas jumlahnya. Teknik braising, yaitu adalah merebus bahan makanan dengan cairan sedikit, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci, penutup dan api kecil secara perlahan. Nah, teknik stewing adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya. Misalnya kalian buat oseng-oseng kangkung, itu juga ditumis dulu bumbunya, minyaknya sedikit, seperti itu. 5. Teknik steaming adalah mengolah bahan dengan uap air mendidih. Itu steaming. Tadi Ibu berikan, yang sekarang ada teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Adalah pengolahan makanan tanpa bantuan cairan. Apa golongannya atau macamnya? Pertama ada deep frying, adalah mengolah bahan dengan menggoreng menggunakan minyak dalam jumlah banyak.
Yang kedua ada shallow frying, adalah proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit. Tuh. Ketiga ada roasting, adalah teknik mengolah bahan makanan dengan cara memanggang bahan makanan dalam bentuk besar di dalam oven. Misalnya kalian bisa buat kue itu bisa kok dipanggang, atau membuat ayam panggang itu dimasukkan dalam oven. Ada baking, adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah. Nah, kalian perhatikan juga di buku, jangan malas-malesan kalian membuka buku ya, supaya lebih paham, lebih menyeluruh belajarnya. Nah, ada 5, ada grilling, yaitu adalah teknik pengolah makanan di atas lempengan besi atau panas griddle. Nah, itu adalah teknik-teknik pengolahan yang kalian akan pelajari. Besok juga kalian akan praktek setelah materi ini selesai. Nah, kita ada tahapan pengolahan. Coba lihat. Tahapan pengolahan itu yang pertama perencanaan. Meliputi identifikasi kebutuhan, menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan kelas atau kelompok atau keluarga saat ini, untuk ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Nah, ide atau gagasan yaitu membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Nah, apa sih yang akan kalian buat, rencananya buat apa, bumbu apa yang akan digunakan, seperti itu ya, itu contoh perencanaan. Nah, pembuatan, setelah perencanaan kita buat persiapan, merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, alat dan pengolahan pangannya. Pembuatannya mulai dari pengupasan atau pencucian bahan. Nah, misalnya pembelian, tadi kan perencanaan, kita membuat ide beli apa, ide atau gagasan kita membuat masakan apa, terus ditulis di misalnya buat pemikiran kita untuk misalnya mau beli bumbu, terus bahan. Nah, sekarang ke pembuatan itu, pembuatan ke proses persiapan. Proses pembuatan itu juga harus mengutamakan keselamatan kerja. Nah, setelah pembuatan selesai, kita ke pengemasan. Misalnya buat sup ikan. Nah, sup ikan itu udah selesai. Nggak mungkin kita makan misalnya langsung disajikan di meja makan menggunakan wajan ya, nggak mungkin. Tidak pantas kan? Nah, setelah memasak kita masukkan ke wadah penyajian, dirapikan, jangan sampai bumbu itu sampai mana-mana, sampai nek cara Jawane bleketotan gitu ya. Hidangkan dengan estetikanya. Apa itu estetika? Estetika itu keindahan. Nah, ada wadah kemasan. Jika kalian membuat dendeng sapi misalnya, atau pembuat masakan lain, itu kalian kemas menggunakan mika atau wadah tertutup. Banyak wadah tertutup yang ada dijual di toko, dan perhatikan nilai estetika dan kesehatannya. Nah, setelah itu ada evaluasi. Evaluasi itu merasakan hasil produk atau pengolahan pangan. Gimana rasanya setelah kalian membuat itu? Ada rasa enak, gurih, atau kemanisan, atau asin. Nah, nanti ada evaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Mengevaluasi supaya lebih jika masakan itu terlalu banyak
garamnya kita merasakan asin, dievaluasi untuk diperbaiki lagi, seperti itu. Jenis rempah dan bumbu yang digunakan dalam mengolah bahan pangan. Apa sih bumbu atau rempah yang digunakan untuk memasak? Nggak mungkin kan jika memasak ikan atau memasak cumi-cumi, memasak ayam itu tidak memakai bumbu, rasanya seperti apa? Hambar pasti ya. Nah, misal ini ada gambar cabai. Cabai itu ada cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai hijau keriting, cabai hijau besar. Cabai itu rasanya apa? Rasanya pedas. Gak mungkin rasanya itu asin ya. Cabai itu pedas, kalian pasti tahu, kalian pasti merasakannya. Dan efek warna merah pada masakan itu memberikan warna yang menarik. Nah, ada bawang merah atau Allium cepael memberikan rasa gurih dan aroma sedap pada masakan, serta bersifat antimikroba. Selain umbinya, beberapa masakan juga menggunakan daun dan tangkainya. Itu bawang merah itu selalu ada di masakan. Ada bawang putih atau Allium sativum. Kalian harus tahu nama latin juga ya, bumbu-bumbu seperti ini kalian pelajari sambil dibuka buku kalian. Selain memberikan rasa gurih dan aroma sedap pada masakan, bawang putih juga mengandung kesehatan, berfungsi menurunkan kolesterol dan antimikroba. Nah, ada sekarang itu bawang adalah jahe. Jahe atau Zingiber officina. Rasa rimpang ini pedas dan agak sedikit pahit. Jahe banyak digunakan pada olahan ikan dan daging karena untuk mengurangi bau anyir atau amis. Kadang kalian juga pernah kan minum susu jahe susu. Nah, itu ini memakai jahe ini loh, gambar ini jahe. Nah, rasanya juga nikmat kan jahe itu kalau dibuat minuman, juga penghangat. Atau Alpina gelangga. Umbi ini berserat, kasar, agak keras, berwarna putih kecoklat-coklatan atau kekuning-kuningan. Lengkuas itu ada dua, yaitu lengkuas putih dan merah. Kalau lengkuas putih untuk memasak, jika lengkuas merah untuk obat tradisional. Kalian coba sambil lihat bukunya itu, kalau lengkuas rasanya sedikit pedas, getir, gitu ya. Nah, yang bawahnya ada kencur Campefera galanga. Umbi kencur berwarna putih kekuning-kuningan, rasanya sedikit pedas dan getir, memberi rasa segar dan aroma khas pada masakan. Selain sebagai bumbu masak, umbi kencur juga digunakan sebagai obat tradisional. Nah, selanjutnya ada kunyit atau kurkuma longga. Umbi kunyit berwarna kuning hingga orange, rasanya pedas, dipakai sebagai aromatik dan memberi warna kuning alami. Dalam masakan kuning alami pada masakan misalnya kalau buat soto, opor ayam itu diberikan kunir. Itu biar warnanya menarik ya, seperti itu. Oh iya, kunir atau kunyit. Kalau kunir kayak Jawa, kunyit Indonesianya itu juga buat kesehatan. Bu Sinta pernah diare itu, Bu Sinta membuat kunyit, jadi parut, setelah itu diperas, ada airnya saja nanti diberikan garam sedikit, terus diminum. Nah, itu sehari minum 2 atau 3 kali udah sembuh diarenya. Nah, sekarang ada jinten atau Carum roxburghianum. Biji-bijian berbentuk agak pipih lembut. Jadi jinten itu kayak gabah itu loh, yang kecil-kecil, tapi lebih kecil lagi dari gabah. Hampir sama kayak gabah ya. Berwarna kuning kecoklat-coklatan, berbau harum segar. Rempah ini digunakan sebagai bumbu memberi aromatik segar pada masakan. Seperti itu. Atau Myristica fragrans.
Biji pala adalah biji dari buah pala berdaging kuning, muda kehijau-hijauan. Nah, kalau pala itu kalau untuk masak itu kadang nggak semua terus dibuat biasanya kan dihaluskan tuh, dideplok, dihaluskan. Tapi pala itu iris sedikit aja udah nanti memberikan rasa harum pada masakan. Wangi. Kulit kayu manis atau cinnamomum. Nah, kulit kayu manis, kulit bagian dalam sejenis pohon, baunya manis dan harum. Kalian pasti pernah kok lihat kayu manis itu apa. Kalau kalian di dapur, coba ada rempah-rempah itu bentuknya seperti ini adalah kayu manis dan harum ya baunya. Terus kembang peka atau bunga lawang, Elysium verum. Buah berwarna coklat ini memiliki bentuk seperti bintang. Rempah ini memiliki aroma yang khas dan kuat, mirip dengan adas manis. Bunga lawang dijadikan penyedap rasa pada masakan, memberi aroma harum segar pada masakan. Ada lada atau merica. Buah ini berbentuk bulat, kecil seperti ketumbar, tetapi lebih keras. Jadi lada atau merica itu agak besar-besar dikit, itu memberikan rasa pedes ya, pedes yang hangat. Beda sama ketumbar, jangan sampai kalian menyamakan ketumbar dan lada itu sama ya, itu bentuknya ukurannya beda. Kalau ketumbar itu lebih kecil lagi, terus kalau diulek itu agak berserat-serat. Buah ketumbar berbentuk bulat kecil, berwarna coklat kekuning-kuningan dan agak lunak, memberi bau harum yang khas pada masakan dan rasa gurih. Nah, ada kapulaga atau Amomum compactum, sejenis buah agak bulat berwarna putih atau kekuningan, bergaris-garis rapat, bermahkota sisa perhiasan bunga, berbiji banyak kecil-kecil terlindung dalam salut biji berwarna keputihan, berwarna coklat kehitaman. Buah ini memberi aroma harum dan segar pada masakan. Nah, ini sampai di sini dulu kalian belajar tahapan teknik dan tahapan pengolahan untuk ini ada bumbunya juga. Besok kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya. Ini belum selesai ya, anak-anak. Nah, kalian juga harus ringkas, catat yang penting untuk kalian belajar, baca-baca lagi. Nah, materi hari ini Ibu tutup. Sekian. Sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum ditutup, jika kalian ingin bertanya, silahkan bertanya. WhatsApp grup boleh, WhatsApp atau Japri boleh, gitu ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.